Budaya klik ini merusak jiwa kita. Jadi budaya klik ini harus kita lawan dengan memanggul salib. Budaya klik yang sekarang kita ini, internet maksudnya gampangnya begitu. Apapun bentuknya, pokoknya klik gitu. Itu membuat dampak dua. Yang pertama adiksi, yang kedua kontraproduksi. Adiksi berarti kecanduan. Kontraproduksi berarti kalian sibuk tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Adiksi terkait dengan kontraproduksi. Orang yang terkena adiksi kecanduan, dia akan kontraproduktif. Dan itu bolak-balik seperti itu. Yuk Romo tunjukkan betapa adiksi merusak hidup kalian. Karena budaya klik itu menghasilkan dopamin. Kalau begitu kita klik, senang. Kita klik, senang. Jadi makin klik, makin senang, makin klik, makin senang, makin klik, makin senang, makin klik, makin senang. Pada zaman sekarang, untuk menghasilkan yang disebut sebagai happy hormone itu ya, dopamin, oksitoksin, dan beberapa hormon yang lain, ada 4 yang disebut happy hormones itu ya. Kita membanjiri diri kita dengan dopamin dengan begitu mudahnya. Ini agak filosofis, tetapi sangat praktis. Maksudnya begini, contoh ketika kamu bosan, buka Instagram, scroll. Kalau yang nggak seneng, lewatin. Cari yang seneng. Setelah itu buka YouTube. Mulai bosan, buka apa lagi. Cari yang seneng. Cari yang seneng itu sebenarnya adalah mekanisme kita untuk mencari kebahagiaan, dopamin istilahnya, hormon kebahagiaan, sehingga hanya dengan klik otak kamu bahagia. 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 Jadi kebahagiaan kamu sekarang ditentukan bagaimana kamu mengklik, dan begitu mudah. Ini merusak proses sebenarnya. Maksudnya begini, kalau kita kerja keras semalam suntuk, atau kerja keras 1 semester untuk kuliah, prosesnya panjang mempelajari, kemudian lulus kuliah, kita dapat dopamin happy. Tetapi happy yang dicapai dengan waktu 6 bulan, itu bisa ada shortcut-nya hanya dengan klik. Klik belanja, klik drakor, klik Instagram, klik YouTube, klik apa? Sehingga jiwa kamu dibanjiri dengan hormon happy, tetapi itu membuat justru akan menjadi malas yang akut, mudah bosan, gagal fokus, sulit bersyukur. Ini 4 hal yang Romo refleksikan muncul dari budaya klik yang menjadi adiksi. Maka kalau kamu mengalami malas akut, mudah bosan, sulit bersyukur, dan gagal fokus, sebabnya kemungkinan besar adiksi terhadap internet, adiksi terhadap budaya klik. Kenapa menjadi malas akut? Budaya klik sangat memudahkan kita. Dulu kalau kamu mau belanja, keluar dulu kan, ambil sepeda motor, beli barangnya, pulang lagi, baru dinikmati. Sekarang apa? Tuk, GrabFood. Tuk, Gojek. Jadi kebahagiaan hanya seujung tangan kamu kan. Tangan kamu menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadilah maka jadi. Ini menjadikan kita malas akut loh. Nomor 2, mudah bosan karena apa? Karena kalau kita sudah disuguhi sesuatu yang kurang menarik, kemudian kita menjadi bosan, kita bisa beralih ke tempat yang lain dengan ini. Tempat yang lain itu maksudnya mengklik yang lain gitu. Yang ketiga, gagal fokus. Kenapa? Karena otak kita menjadi pendek-pendek. Coba kalau kamu lihat YouTube, apalagi YouTube katekese. Kamu pengennya apa? Skip. Otak kita sekarang itu 3 detikan, tahu nggak? Itu dituntun menggunakan pola 3 detikan. Itulah kenapa video klip yang dipertontonkan kepada kita tidak pernah lebih dari 3 detik kemudian diganti lagi. Jep, 3 detik. Itu membuat kita tidak bisa fokus pada satu hal efeknya. Kenapa sulit bersyukur? Karena yang kamu lihat dalam budaya klik adalah yang glamor, yang bagus, yang keren, yang cantik, yang seksi, yang manis, yang ganteng, yang megah, yang wah, yang apa-apa hebat-hebat.
Jadi 4 hal, kalau kamu mengalami 4 hal ini, sebabnya adalah adiksi. Tapi ini belum terlalu parah teman-teman. Ada yang lebih parah. Karena adiksi menghancurkan kesehatan kita, struktur otak kita, kejiwaan kita, bahkan kerohanian kita. Kenapa bisa mengatakan adiksi menghancurkan kesehatan? Kalau kamu semalam suntuk meletoti barang ini, kesehatan kamu pasti terganggu. Kenapa struktur otak bisa berubah? Karena kamu mencari dopamin, kebahagiaan dari klik. Semakin kamu mencari kebahagiaan dari klik, kamu mengusir rasa bosan dengan klik, kamu mengusir galau dengan klik, kamu mengusir sesuatu yang tidak enak di hati kamu dengan klik. Kamu mencari pemecahannya dengan klik, 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 klik. Apapun masalahnya, klik akan menyelesaikan masalah. Termasuk juga pornografi. Penelitian ilmiah membuktikan pornografi merusak struktur otak. Justru karena otak kita dibanjiri dengan hormon happy tanpa kenal batas. Padahal dunia nyata tidak seperti itu. Di dalam dunia nyata, kalau kita sedang mengalami bosan, tidak semudah itu kita mengusir kebosanan kita. Kalau kita sedang mengalami sedih, tidak semudah itu mengusir kesedihan kita. Dalam dunia nyata, kita memerlukan waktu supaya yang bosan menjadi tidak bosan. Supaya yang kurang semangat menjadi termotivasi kembali. Penyelamatnya bukan klik, sama sekali bukan klik. Ini masalah bagi kita sekarang. Kita mengejar happy hormones. Dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin yang tadi Romo katakan. Hanya dengan klik, 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 sehingga shortcut semuanya. Kalau gue sedih, cari klik, 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 klik. Kalau gue bosan, drakor. Lalu tampak sibuk, dan memang sibuk, tapi tidak pernah mengerjakan apa-apa yang berguna bagi hidup kamu. Dopamin, dopamin, klik dopamin makin meningkat, dan nanti akan makin tinggi lagi. Sebabnya adalah klik ini. Solusinya ini, jika seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya. Maka di situ budaya klik harus bisa kita kendalikan, yaitu dengan memanggul salib. Memanggul salib di dalam budaya anak muda adalah mampu mengendalikan budaya klik itu. Games, audiovisual, apalagi pornografi. Memanggul salib adalah menyangkal diri yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam kerangka anak muda adalah kita mulai bisa puasa games, puasa audiovisual, puasa pornografi. Kalau kamu melakukan seperti ini, maka otakmu akan kembali pulih. Struktur otak yang rusak tadi akan kembali pulih. Sehingga hidup kita akan lebih manusiawi. Karena apa? Karena dalam kehidupan nyata, hidup kita itu memang memanggul salib. Butuh kesulitan hidup kita itu. Enggak seinstan itu cara untuk menyelesaikan persoalan. Dalam kehidupan nyata, kalau kita relasi rusak, tidak segampang kita klik, relasi beres. Kalau kita ada kekurangan uang, tidak segampang klik, lalu menjadi beres. Kalau kita nabrak dalam kehidupan kita, tidak segampang klik, lalu menjadi beres. Itulah kenapa kita perlu latihan memanggul salib. Justru karena di tengah kehidupan nyata, tidak semudah klik. Dan yang paling penting, kamu mulai bisa membuat redefinisi kebahagiaan. Kalau sebelumnya kebahagiaan kamu ditentukan oleh klik ini, lama-lama kamu akan membuat definisi ulang apa artinya kebahagiaan. Simpelnya, kalau kamu mengalami galau, biarkan kamu galau tanpa perlu disembuhkan dengan klik ini. Pendek kata, simpelnya, kalau kamu bosan, biarkan, ikutin aja bosannya. Tidak diselesaikan oleh klik ini. Kalau kamu sedih, biarkan aja sedihnya. Di situ sebenarnya arti dari memanggul salib dalam konteks kita sebagai anak muda untuk memutus rantai adiksi ini. Kalau adiksi ini kita bisa putus, kontraproduksi ini akan juga kita bisa putus. Sebab orang yang kena adiksi kecanduan cenderung menjadi kontraproduktif. Kalau kita bisa menghajar adiksi ini, apa sih adiksi sebenarnya? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan dunia. Kembali ke awal bukan? Jadi sebenarnya Alkitab sudah bicara mengenai ini semua, keadaan dunia kita sekarang. Lalu kontraproduktif akan dihapuskan
dan hidup kita akan menjadi lebih produktif. Kalau lebih produktif kita akan menjadi lebih bahagia. Tapi kebahagiaan yang Rama maksudkan sudah hasil definisi ulang. Kalau sebelumnya kebahagiaan kamu dapatkan hanya dari klik dopamin, klik dopamin, klik dopamin. Dengan menghindari itu semua, maka kamu memanggul salib dan hadiahnya adalah disembuhkan kesehatanmu, disembuhkan struktur otakmu, disembuhkan gagal fokusmu, disembuhkan malasmu, disembuhkan juga sulit bersyukurnya kamu, sehingga kamu akan lebih gampang bersyukur, fokus lebih mudah, tidak menjadi terlalu malas, dan juga bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan nyata.